Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran Durusul Lughal Arabiyah jilid ketiga, pelajaran ke-12. Ya, di video ini kita akan belajar pertama tentang maf'ul fi. Maf'ul fi ini adalah maf'ul yang agak beda dengan kebanyakan maf'ul lainnya. Kalau maf'ul itu objek biasanya benda ya, tapi kalau ini objeknya itu sesuatu yang bukan benda. Selain itu kita juga akan belajar pertama tentang min qablu, sebelum, dan min ba'du, setelah. Oke, langsung saja kita masuk. Insya Allah akan kita ambil nanti intisari di bagian akhir, jadi tonton video ini sampai habis. Oke, langsung ke percakapan. Uruhibu bikum fil yaumil awal minal 'amil jadid. Uruhibu bikum fil yaumil awal minal 'amil jadid. Aku mengucapkan selamat datang ya uruhib kepada kalian fi al yaumil awal minal 'amil jadid. Pada hari pertama di tahun baru. Mata wasaltum min biladikum. Kapan kalian sampai dari negeri kalian? Wasalna qabla usbu'. Kami sampai sebelum seminggu. Maksudnya seminggu yang lalu. Amma ana fawasaltu amsi. Sedangkan aku datang sampai kemarin. Ana wasaltu yaumat thulatha. Ana wasaltu yaumat thulatha. Aku sampai hari Selasa. Nah, wasala yasilu artinya sampai ya. Wasaltu aku sampai. Aku sampai hari Selasa. Wa zahabtu ila Makkah li'ada'i al-umrah. Dan aku pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Wa baqitu hunaka salasata ayamin. Dan aku menetap di situ 3 hari. Wa raja'tu al-barihata. Dan aku kembali kemarin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya, ini raja'tu al-bariha artinya aku kembali kemarin malam ya. Jadi al-bariha itu artinya kemarin malam. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Ustadz, atasmahuli an ajlisa amamaka. Wahai guru, apakah engkau membolehkanku atasmahuli an ajlisa amamak, untuk duduk di depanmu? Inna hadzal maq'ada khalin. Sesungguhnya bangku ini kosong. Fa inna sahibahu tuwiya qaiduhu al-'am al-madhi. Maka sesungguhnya pemiliknya, pemilik kursi ini, tuwiya qaiduhu al-'am al-madhi. Ya, tuwiya ini kalau tidak salah artinya dilipat ya. Kalau diartikan di sini mungkin bisa kita artikan dihapus ya, dihapus kepesertaannya tahun kemarin. Al-'am al-madhi. Nah, dia harokatnya menjadi fathah ya, karena dia tuwiya ini dia fi'il ya, dia menjadi objeknya menjadi al-'am al-madhi. Ijlis haitsu syi'ta. Duduklah dimanapun kamu mau. Kata gurunya Az-Zubair, la urid an ajlis tahta al-mirwahah. Aku tidak ingin duduk di bawah mirwahah. Mirwahah artinya adalah kipas. Fa inna zalika yadurruni. Karena itu, fa inna zalika, maka sesungguhnya ya, sebenarnya maka sesungguhnya itu yadurruni, membahayakanku. Afa ajlisu khalfa Jamalin. Apa aku duduk di belakang Jamal? Nah, Jamal nama orang ya. La mani'a ladayya. Tidak ada larangan dariku ya. Bagiku tidak ada larangan. Maksudnya aku tidak melarang. Aina safarta fi utlati shaif? Hadhihi sanah ya Ustaz. Kemana engkau bepergian di liburan musim panas tahun ini wahai Pak Guru? Ila al-Filipin, ke Filipina.
Jamal bertanya, alam tamurru bi Kuala Lumpur? Apakah engkau tidak lewat Kuala Lumpur? Bala, iya. Walakinnani lam amkus fiha tawilan, tetapi aku tidak tinggal di sana lama. Kam labista sama ya Ustadz. Jadi sama jadi ya. Jadi berapa lama kam labista? Berapa lama engkau tinggal? Ya Ustadz, wahai Pak Guru. Labistu samata yauman au ba'du yaumin. Aku tinggal selama sehari atau beberapa atau setengah hari. Law araftu annaka ta'ti ila biladi la istaqbaltuka fil matar. Kalau aku tahu bahwa engkau datang ke negeriku, sungguh, lanya sungguh ya, istaqbaltuka, aku akan menyambutmu fil matar, di bandara. Asafarta ila Singapura aidan? Apakah engkau bepergian ke Singapura juga? La, tidak. Alam tusafir ilaiha min qabl? Apakah engkau belum pernah bepergian ke sana sebelumnya? Oke, ini udah selesai ya. Oke, nah ini penjelasannya. Al-maf'ul fi. Ya, apa itu maf'ul fi? Wasaltu yaumas sulasa huna. Wasaltu yaumas sulasa, aku sampai hari Selasa. Huna yaumun maf'ul fi. Di sini yaum itu adalah maf'ul fi. Al-maf'ul fi ismun mansubun yuskaru li bayani zamanil fi'li au makani. Jadi maf'ul fi artinya dia adalah maf'ul yang diletakkan untuk menerangkan keterangan waktu tentang suatu pekerjaan. Jadi di sini kan diterangkan bahwa dia sampai hari Selasa. Maka hari Selasanya ini adalah maf'ul fi. Maf'ul atau objek yang digunakan untuk menerangkan keterangan kapan waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Jadi dia sampainya itu hari Selasa, maka Selasanya ini menjadi maf'ul fi atau objek yang berisi keterangan waktu ya. Wa yusamma aidun zorfan, dan disebut juga zorf. Zorf itu kondisi. Contohnya kharajtu lailan, aku keluar malam-malam. Sausafiru godan, aku akan pergi besok insyaallah. Nah, lailan dan godan ini dua-duanya dia maf'ul fi karena menerangkan waktu, dan dia harokatnya juga mansub sama kayak maf'ul. Nimtu ba'da naumik, aku tidur setelah tidurmu. Ya, ba'da juga maf'ul fi. Zorfu zaman, ya, karena dia adalah keadaan, disebut zorfu zaman karena ini menunjukkan keterangan waktu. Zaman artinya waktu, zorf artinya kondisi, kondisi waktu, maka disebut zorfu zaman. Masyaitu milan, aku berjalan 1 mil. Jalastu indal mudir, aku duduk bersama mudir. Nimtu tahta syajaro, aku tidur di bawah pohon. Zorfu makan, ini adalah keterangan tempat ya, maka disebut zorf makan, kondisi tempat. Nah, dan dua-duanya ini adalah maf'ul fi, disebut juga maf'ul fi. Ba'du zuruf mabniyatun minha. Nah, beberapa zuruf itu juga harokatnya tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan harokat, tidak menjadi mansub ya. Antara lain mata, mata takulu mata kharajta. Ya, mata ini dia juga zuruf tetapi tidak ada harokatnya atau mabni atau harokatnya tetap sukun ya. Mata kharajta. Huna mata zurfu zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Jadi kalau ada kata mata itu dia adalah zurfu zaman, keterangan waktu, tetapi karena dia mabni tidak berubah harokatnya maka disebut fi mahalli nasbin. Dia mabni, harokatnya tidak berubah tapi dalam posisi harokatnya mansub karena maf'ul fi itu mansub. Aina, kemudian aina juga dia zurfu makan ya. Aina tadrus, huna aina zurfu makan mabni al fathi, harokatnya tetap fathah tetapi dalam kondisi mansub.
Kemudian amsi, lam agib amsi, aku tidak goib kemarin. Huna amsi zarfu zaman. Amsi ini keterangan waktu. Mabni al kasri, harokatnya tetap kasroh. Fi mahali nasbin, tetapi dalam posisi mansub. Nah, kemudian kotu. Nah, kotu ini dia lam azuk, ini contohnya ya. Lam azuk hazil fakihah kotu. Aku belum pernah merasakan buah ini. Huna kotu zarfu zaman. Kotu itu keterangan waktu. Mabni ala dhammi, harokatnya tetap mabni ya, selalu doma. Fi mahali nasbin, tetapi dalam posisi fathah atau mansub. Huna, ini juga dia adalah keterangan tempat. Zarfu makan, mabni ala sukun, fi mahali nasbin. Mabni ala sukun, harokatnya selalu sukun, tetapi dalam posisi nasbin, harusnya kasroh, harusnya fathah, mansub. Kemudian al-an, haisu, hunaka, itu juga ismu zarfu zaman. Oke, kemudian al-mudhaf ila zarf mimma adalah ala kulliyati az-zaman awil makan aw juz'iyatihima. Nah, wa safartu kullan nahar. Nah, bisa juga zarfnya ini dia idofah ya, untuk menunjukkan keterangan apakah dia ini keseluruhan atau sebagian. Misal Oke, misalkan safartu kullan nahar, aku bepergian setiap siang. Intazurtuka rub'a sa'ah, aku menunggumu seperempat jam. Masyaitu nisfa kilometer, aku berjalan setengah kilometer. Nah, itu juga semua zarf makan ya. Kemudian kalimat kulla wa rubu wanis nabat ani zuruf. Jadi kata-kata kulla rubu nisf ini dia adalah naibnya, naibu zarf atau wakilnya zarf. Sifatuhu nahwa, atau bisa juga sifat ya, selain dia bentuknya mudhaf ila zarf bisa juga sifat. Contohnya jalastu tawilan, aku duduk lama, ai waqtan tawilan ya, atau waktu yang lama. Tawil itu panjang ya, maksudnya waktu yang panjang. Huna tawilan sifatun lizorfi nabat anhu. Jadi tawilan ini dia adalah sifatnya zorof, tetapi mewakilinya, menggantikannya. Kemudian bisa juga ismul isyarah. Jitu hazal usbu. Nah, hazal usbu ini dia zorfu zaman, tetapi dalam bentuknya ismul isyarah, mewakili zorfnya. Al-adad bisa juga angka. Makastu fi Baghdad arba'ata ayyam, aku tinggal di Baghdad 4 hari. Sirna mi'ata kilometer, kami berjalan 100 kilometer. Huna arba'ah wa mi'ah, di sini angkanya 4 dan 100 ini ada dani naba ani zorfi, adalah dua angka yang mewakili zorfnya. Oke, ini sudah masuk ke latihan. Oke, di sini ada beberapa ini ya, kata-kata penting yang juga tadi dibahas, yaitu qobla, ba'da, inda, amama. Nah, qobla, ba'da ini juga dia adalah zorfu zaman ya. Qobla itu sebelum, ba'da setelah. Oke, ini di selanjutnya ada kata-kata law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Nah, law ini harfu imtina'in limtina'in wa tufidu salah satu umur. Ya, law itu artinya kalau ya. Kalau. Jadi sifatnya maknanya sama kalau. Dan dia memiliki tiga hal. Memiliki 3 fungsi.
Awalan syartiyah untuk syarat. Tufidu syartiyah bizaman al-madi, disebut juga bisa juga menjadi syarat masa lampau. Yang ketiga, limtina, atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan ya, karena sudah berlalu. Ya, contohnya lau najahtu, lau istahatu la najahtu. Kalau aku sungguh-sungguh pasti aku sukses. Nah, kalau di sini kan sudah tidak mungkin dilakukan karena dia sudah tidak sukses. Karena dia tidak sungguh-sungguh ya, karena itu terjadi di masa lalu. Yaktarinu jawabuha al-musbat bilam. Nah, di sini ada jawabnya. Nah, jadi ada yang syarat, ada jawab. Lau isyahatu la najahtu. Jadi ini sambung menyambung ya. Harus ada lamnya sebagai pelengkap. Wala yaktarin biha jawabuha al-manfi. Yajuzu aqsuhu wa hadza qawli nahwa lau samitu qissatahu labaqaitu. Ya, bisa juga sebaliknya seperti contohnya lau samitu qissatahu labaqaitu. Kalau aku dengar kisahnya aku sungguh akan menangis. Qala mudaris al-hamid lau hadurtu amsi ma syaqautuka ilal mudir. Kalau kamu datang kemarin aku tidak akan melaporkanmu kepada mudir. Hadza ta'amun fasid. Ini makanan yang rusak. Lau akalahun nas lamaridu. Kalau orang-orang makan maka mereka sungguh akan sakit. Lau ra'aitu zakal manzur labaqaitu. Kalau aku lihat pemandangan itu sungguh aku akan menangis. Ya, dan seterusnya itu adalah lau ya. Oke, kemudian min qabl. Nah, ini min qabl ya. Min qabl ini artinya yubna qabl wa ba'at ala dhom idza quti'a 'anil idhafah lafzun la ma'nan ta'ala aulillahil amru min qablu wa min ba'du. Oke, min qablu ini yubna qabla wa ba'da ala ad-dhammi idza quti'a 'anil idhafah lafzun la ma'nan. Ya, jadi qabla dan ba'da ini dia menjadi harokatnya selalu domah apabila dia terputus dari idhofah secara lafaz, tidak secara makna. Jadi kalau dia mudhof ilaih ya, misalkan aku makan setelah sholat. Akal tuh min ba'dis sholat ya, setelah sholat. Tetapi kalau saya katakan saya makan sebelumnya, akal tuh min ba'du. Akal tuh min qablu. Aku makan sebelumnya. Nah, itu kan qoblanya itu kan berdiri sendiri ya. Ya, dia berdiri sendiri, maka dia harokatnya selalu domah mabni. Akal tuh min qablu, aku sudah makan sebelumnya. Tapi kalau sebelum sholat ya, saya katakan saya makan sebelum sholat, akal tuh qabla sholat, itu jadi maf'ul fi ya, jadi zarfu zaman. Tetapi kalau dikasih idhofah dia juga jadi harokatnya bisa berubah. Nah, misalkan akal tuh saya makan sebelum sholat ya. Akal tuh min qablis sholat. Aku makan dari sebelum sholat ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini ya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kekuasaan atau segala perintah adalah milik Allah sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi kalau ini berdiri sendiri nggak ada idhofahnya, maka dia menjadi mabni. Mabni itu harokatnya tidak berubah, selalu marfu, selalu domah. Oke, itu dia pelajaran ke-12 tentang maf'ul fi, zarfu zaman, zarfu makan, dan juga tentang min qablu dan min ba'du dan lau. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.